saya biasanya menolak hukuman mati. Mengapa menolak? Nyawa dan hak hidup itu hak prerogatifnya Tuhan. Hak Tuhan untuk mencabut nyawa orang. Hak Tuhan itu kita ambil alih, nyawa orang itu kita cabut. Gitu. Sementara kita tidak berhak. Nah, dan ini pula yang mengganggu dalam hubungan internasional. Mengapa? Nah, perjuangan untuk membebaskan orang Indonesia WNI yang dihukum mati di luar negeri itu sangat sulit. Mereka jawabnya negaramu juga memberlakukan hukuman mati gitu. Tetapi pada kasus-kasus kejahatan extraordinary seperti sekarang ini, kok rasa-rasanya saya setuju gitu. Kenapa? Gak ada gunanya orang hidup seperti itu hidup. Nanti dihukum seumur hidup, yang terjadi adalah dia ngambil jatah makan siang gratis itu, karena dia mungkin 20 tahun lagi. Sementara makannya itu lebih enak dari yang lain, meskipun yang paling enak sudah pasti koruptor gitu. Di penjara itu makannya koruptor enak gitu, dibandingkan yang biasa. Nah, saya mau lihat pasca ini. Kalau saya sih udahlah hukum mati aja. Jadi kalau kita mau menyelamatkan calon-calon korban yang lain, nah, dan ini persoalan universal, bukan hanya persoalan di Indonesia gitu ya. Kenapa kejahatan pedofil di Thailand itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia gitu. Lalu mengapa di Thailand bisa berkurang drastis? Pertama memang penegak hukumnya, ya. Yang kedua ada sosialisasi. Dulu di Thailand itu kalau kita dari bandara naik taksi, di taksi itu udah ada iklan-iklan seks termasuk iklan anak-anak gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, yang paling ketat dalam soal moralitas itu ada di Jepang. Di Jepang itu jangan mimpi ada kampanye iklan publik terbuka seperti itu. Tetapi anehnya Jepang adalah pengguna situs porno tertinggi di dunia. Dan pemerkosaan dan kejahatan seksual termasuk yang terendah di dunia. Ini saya nggak ngerti menjelaskannya seperti apa gitu. Mungkin ahli psikologi gitu ya. Nah, tapi kalau rujukan kita masih Kinsey Report 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya nggak kena. Kenapa? Kinsey melakukan survei-survei publik untuk merumuskan kebijakan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KB pada masa itu. Sekarang udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Orang buka AI kok, saya bisa bikin gambarnya Pak Ito gitu di situs porno yang lebih ganteng tentunya gitu kan, pakai AI gitu, yang kumisnya masih segede handphone gitu. Sekarang sudah tidak menarik lagi. Nah, persoalannya ada teknologi yang memungkinkan itu. Saya nggak terbayang ke depan itu seperti apa, dan tugas polisi akan justru semakin berat karena ada standar etika yang kadang harus dilanggar untuk menegakkan hukum, kadang tidak bisa dilanggar. Saya kasih contoh, Rustin ini sudah mengasuh anak-anak jalanan di pasar Minggu dan berbagai pasar gitu, yang sangat dekat dengan anak-anak jalanan. Anak-anak pasar Minggu itu sekarang udah dewasa semua, ya, sudah dewasa semua, dia didik. Nah, anak-anak itu hidup di jalanan, makan dari tempat sampah, makan itu gitu ya. Sehingga seringkali ada sexual harassment gitu ya. Di anak-anak yang laki-laki perempuan itu dipakai oleh preman-preman di sepanjang rel itu, dikasih uang. Ceritanya ini bisa panjang sekali, tapi
poin saya adalah dikasih uang, ada faktor ekonomi yang melatari ini semua, yang tidak bisa selesai dengan satu kasus kita tembak mati pelakunya selesai. Nah, ketika diinterogasi sama mamanya ini, kenapa kamu mau? Saya butuh makan, Ibu. Emang kalau nggak digituin nggak dikasih duit, ya nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, mati. Kalau digituin, kalau kamu kena penyakit gimana? Kena penyakit mati juga. Gitu. Tapi kan sempat makan. Sama halnya ketika, kenapa? Ibu, aku mau pindah agama. Aku nggak mau jadi orang Islam lagi. Kenapa? Sholat harus bayar, wudhu itu bayar di MCK di pasar itu gitu. Mahal jadi muslim itu. Nah, jadi ini konteks sosial dan ekonomi yang tidak ada di dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Sehingga saya mendengar itu, kita semua marah, para pembinanya marah. Ya, siapa yang gituin kamu? Itu bank ini, bank itu. Malam kami operasi, diselesaikan secara adat lah gitu. Dia nggak tahu itu, dia nggak tahu karena hidup di jalanan memang seperti itu. Gitu. Mari kita street justice karena street crime tidak bisa kita atasi. Gitu. Kalau street justice, ya saya tidak bisa bicara moralitas. Gitu. Malam kita operasi. Saya nggak yakin dia tahu apa yang terjadi itu. Tahu, setuju kan dia gitu. 810 tahu nggak dia? Jadi gini, itu sangat kompleks, ini dari zaman nabi-nabi juga udah begitu gitu loh. Sampai nanti juga akan tetap begitu. Bagaimana menyiasati dengan minimum cost. Minimum cost itu artinya ya korbannya paling sedikit, ini paling sedikit. Semua harus bergerak sama-sama. Nggak bisa kita minta polisi, ya ini kebetulan pelakunya polisi, pedofil. Pedofil kan jaringan itu ya dulu Thailand, Vietnam, Myanmar, banyak Thailand, Myanmar kayak gitu. Itu besar sekali gitu loh. Nah, di Indonesia baru belakangan ini dan sangat menyedihkan karena berkali-kali yang ditangkap itu justru pemimpin agama yang punya pondok pesantren kayak gitu, sehingga membuat marah pemimpin-pemimpin pondok yang lain yang mengajarkan yang baik-baik gitu. Bang Karim mungkin tidak pernah menyaksikan bagaimana anak umur 11 tahun ya, meninggal kena sifilis di Kalicode itu. Nah, jadi saya masih ngalami ketemu anak itu pada hari-hari terakhirnya. Ya buat mereka mati dan hidup akhirnya biasa aja gitu. Nah itu sasaran yang jauh lebih rentan bagi para predator dan tidak hanya anak perempuan, anak laki pun ada predator kultural, yaitu warok gitu misalnya. Warok itu kalau punya simpanan perempuan, kalau punya simpanan perempuan, kesaktiannya akan berkurang. Supaya dia mampu menggigit reok yang beratnya sampai 75 sampai 85 kg dengan lehernya itu yang tidak masuk akal itu, dia tidak boleh berhubungan dengan perempuan. Akhirnya dia memelihara anak laki-laki yang disebut gendaan. Gemblak ya. Gemblak itu yang jadi penari dalam reok itu dan dia dipelihara sebagai partner seksual. Tapi itu dulu, sekarang udah mulai dengan pelan-pelan segala macam. Saya kenal ketua warok yang di Jawa Timur, ya tidak secara drastis langsung dipotong, ini kejahatan. Kejahatan kalau ukuran standar kita sekarang kita pakai. Tapi karena ini kultural dari zaman
kuda gigit besi, ya pelan-pelan dihapus, Pak. Kesaktianmu tuh nggak hilang karena kamu main anak-anak cowok itu. Gitu. Nah, sekarang sudah hampir tidak ada, mungkin ada diam-diam karena mereka sudah sadar juga bahwa ini pelanggaran hukum dan pelanggaran pidana gitu. Tapi kita berhasil ngatasi itu setelah lama sekali gitu.